Nah, di gerak parabola ini yang perlu diperhatikan adalah pertama percepatan ya. Percepatan gravitasi saja. Jadi kecepatan konstan. Ini gravitasi. Berarti A itu sama dengan minus J. Nah, J itu eh, kita parabola dua dimensi ya. Dua dimensi. Sehingga nanti gerakannya ya hanya arah X dan arah Y. Lalu arah Y itu vertikal, arah X horizontal. Berarti di arah vertikal ada percepatan gravitasi. Tapi gravitasi itu kan ke bawah ya. Berarti minus G. Arahnya J topi. Oke, selanjutnya kecepatan awal ya. Nah, kecepatan awal dia membentuk satu istilah sudut elevasi ya. Jadi ini horizontal. Nah, dia dilempar dengan kecepatan sebesar V0, tapi ada proyeksinya ya nanti. Ini ada sudutnya, ini sudut alfa. Berarti kalau kita proyeksikan nanti dia V0 itu V0 cos alfa pada arah horizontal ya, arah itopi, ditambah V0 sin alfa arah J topi. Nah, sehingga dari informasi itu untuk kecepatan fungsi waktu Oke, kecepatan fungsi waktu berarti di atas tadi kan kita dapat ini ya, dalam bentuk umumnya. Jadi V sama dengan V0 plus A0 T. Nah, A0 itu percepatannya, berarti percepatan yang min G itu. Ini V sama dengan, berarti V0 ini tambah ini. Nah, dikurangi G kali T ya, berarti GTJ. Nah, atau V sama dengan V0 cos alfa pada arah I ditambah V0 sin alfa min GT pada arah J. Nah, perhatikan di sini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa yang itopi itu kan berarti kecepatan horizontal. Kalau yang J topi itu arah vertikal. Berarti V arah X V arah X atau Vx ya. Berarti itu sama dengan V0 cos alfa ya. Berarti konstan ya V arah X-nya. Lalu V arah Y. Berarti kita ambil komponen J topinya aja. VY. Nah, ini rumus-rumus yang umum ada di buku-buku SMA ya. Tentang gerak parabola. Jadi ini penurunan-penurunan rumusnya. Lalu selanjutnya kita analisis posisi ya. Nah, ini tadi ada yang kelewatan ya. Untuk posisi awal, kita kan butuh R0. Nah, umumnya gerak parabola itu kan dia startnya dari permukaan tanah ya. Tapi di sini aku coba secara umum ya. Misalkan dia parabola dari atas gedung tingginya H0.
atau tingginya H saja deh. Jadi posisi fungsi waktu. Nah, posisi berarti tadi pakai ini ya. Ini R-nya. Lalu sekarang kita pecah satu-satu. R0 itu kalau dia ketinggian awalnya adalah H, ya kan berarti ketinggian itu arah J atau arah Y. Jadi di sini R0 itu HJ. Nah, ini ditambah V0 ya. Jadi V0 cos alpha T kali I ditambah V0 sin alpha T dikali J. Lalu setengah tambah setengah 0 T kuadrat. Berarti itu setengah G T kuadrat pada arah J. Nah, kita kumpulkan per komponennya. Berarti V0 cos alpha T arah I ditambah ini ya H ditambah V0 sin alpha T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini arah J. Oke. Nah, berarti kita bisa simpulkan ya posisi X-nya. Berarti X sama dengan V0 cos alpha kali T. Lalu yang arah Y, berarti ambil komponen C topinya saja. Posisi Y, berarti Y sama dengan H tambah V0 sin alpha T kurangi setengah GT kuadrat. Nah, ini untuk gerak parabola ya. Jadi ini rumus-rumus yang sudah sering dia ada di buku. Ini catatan tambahan untuk posisi awal ya. Dia dilempar dari atap gedung setinggi H. Sehingga R0 sama dengan HJ. Nah, jadi ini kecepatan arah X-nya. Ini arah Y. Lalu ini arah X. Oh, ini posisi X. Ini posisi Y. Nah, sekarang kenapa gerak ini disebut parabola? Apakah karena bentuknya parabola atau karena apa? Nah, di sini aku coba menjawab pertanyaan itu secara matematis ya. Jadi semacam bukti lintasan parabola. Nah, untuk membuktikan bahwa lintasannya ini parabola, kita mulai dari apa itu kurva parabola ya di matematika ya. Jadi misalkan kita punya ini X, ini Y. Nah, parabola itu kan seperti ini ya. Bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ini merupakan kurva-kurva parabola ya. Aku contohkan yang ini dulu. Contohnya kurva seperti ini ya. Ini parabola. Nah, dia ini kurva parabola. Nah, secara matematis kalau dia disebut parabola, berarti ini parabola ya. Berarti Y fungsi X bentuknya seperti ini ya. Jadi Y sama dengan A plus
biasanya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kan kalau di matematika, ini merupakan kurva parabola ya. Dengan ketentuan bahwa, ingat bahwa A itu tidak boleh 0. Jadi A-nya aja yang nggak boleh 0. Kalau 0 jadinya ya linear lah. Jadi BX plus C itu kan garis lurus. Tapi kalau B dan C-nya bebas ya, boleh 0 ataupun enggak. Intinya tadi yang A itu nggak boleh 0, harus dia ada nilainya. Nah, sehingga kalau kita ketemu Y fungsi X itu seperti ini, maka terbukti bahwa lintasan ini merupakan parabola ya. Kita coba buktikan. Kita mulai dari kita substitusi T dalam X. Nah, perhatikan bahwa X sama dengan V0 cos alpha kali T. Berarti kalau kita ingin T itu dalam X, T sama dengan X per V0 cos alpha ya. Nah, berarti jadi masukkan ke Y fungsi T. Nah, tadi Y-nya kita dapat Y sama dengan H plus V0 sin alpha T kurangi setengah GT kuadrat ya. Atau ini kalau dihitung berarti ini kita ganti T-nya semua. Yang di sini juga. Jadi berarti kalau itu disederhanakan menjadi H ditambah tan alpha X kurangi G. Nah, perhatikan bahwa ini kalau kita rapikan, kita bisa tulis dalam bentuk Y sama dengan nah, jadi terbukti ya bahwa memang Y fungsi X itu berbentuk parabola karena dia di situ seperti bentuk ini ya. Tadi yang AX kuadrat plus BX plus C, di mana ini menjadi A minus, A-nya minus, berarti dia terbuka ke bawah. Kalau ini jadi B, ini jadi C. Oke, itu untuk pembuktian tentang persamaan parabola.